Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Di sini Miss Ayla akan menyampaikan materi tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui karya seni kolase, montase, dan juga mozaik. Ya, bahkan teman-teman sudah dijelaskan atau sudah praktek cara pembuatannya ya. Oke, sebelum Miss Ayla mereview kembali mengenai kolase, montase, dan mozaik, di sini mari kita definisikan terlebih dahulu pengertian dari kolase, montase, dan juga mozaik ya. Oke, yang pertama kolase. Apa sih yang dimaksud dengan kolase? Ya, kolase di sini adalah karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempel pada permukaan gambar atau pola. Nah, di sini ada contoh pembuatan atau hasil karya dari kolase, montase, dan juga mozaik. Ya, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa. Oke, jadi teman-teman, kolase ini berasal dari bahan yang berbeda jenis ya. Terdiri dari bahan alam dan juga terdiri dari bahan olahan. Bahan alam itu seperti apa saja? Biji-bijian, kerang, batu, daun kering, bunga kering, dan sejenisnya. Ya, lalu ada juga dari bahan olahan seperti plastik, karet, logam, bisa menggunakan piringan payet ya atau manik-manik, dan bisa juga menggunakan bahan-bahan lainnya ya. Oke, kalau mozaik, teman-teman masih ingat apa sih yang dimaksud dengan mozaik? Ya, mozaik di sini adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan atau potongan bahan yang disusun membentuk sesuai yang diinginkan. Ya, itu adalah pengertian dari mozaik. Jadi mozaik itu dari kepingan-kepingan ya teman-teman ya. Lalu apa saja sih kepingan yang biasa digunakan? Yaitu ada terdiri dari potongan kertas ya. Lalu ada juga potongan pecahan keramik, potongan kaca ya, lalu ada juga potongan kulit telur ya. Itu bahan-bahan yang biasa kita gunakan untuk membuat mozaik. Ya, lalu yang ketiga ada montase ya. Apa sih yang dimaksud dengan montase? Montase di sini adalah karya seni tempel yang menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi dengan cara memotong gambar tersebut lalu dipadukan menjadi satu kesatuan ya. Nah, bahannya apa saja sih untuk montase? Bahan untuk montase itu berasal dari koran bekas teman-teman ya. Ada majalah bekas juga, ada buku dan lain-lainnya ya. Nah teman-teman, untuk kali ini kita fokus untuk pengerjaan mozaik ya teman-teman ya. Karena kalau untuk kolase, montase itu sudah sering teman-teman buat ya, atau diberikan tugas oleh Miss-nya. Oke, mozaik tadi sudah Miss Ella jelaskan mengenai pengertian dari mozaik ya. Lalu di sini langsung saja kita kepada bahan-bahan. Ya, alat dan bahan yang digunakan apa saja sih untuk pembuatan mozaik? Nah, yang pertama itu silakan teman-teman siapkan kertas warna
ya, atau majalah bekas. Ya, boleh kertas warna atau kertas origami atau bisa juga majalah bekas. Lalu yang kedua, siapkan lem, pensil dan juga penghapus. Ya. Yang ketiga yaitu kertas ukuran A4, teman-teman silakan siapkan. Lalu yang terakhir teman-teman silakan siapkan pelubang kertas, ya, atau yang biasa kita sebut dengan pembolong. Lalu di sini ada beberapa langkah kerja atau cara pembuatannya seperti apa. Yang pertama, silakan teman-teman buatkan sketsa, ya, atau teman-teman gambar terlebih dahulu di kertas kosong tadi, ya, kertas A4 dengan menggunakan pensil. Teman-teman gambar, ya. Silakan teman-teman bebas mau gambar apa saja yang teman-teman suka. Silakan teman-teman gambar sebagus mungkin, ya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga, ya, yang sedang-sedang saja sesuai dengan ukuran kertasnya, ya teman-teman, ya. Lalu yang kedua, silakan teman-teman potong-potong kertas warna atau majalah bekas tadi dengan menggunakan pelubang kertas. Jadi tinggal teman-teman kayak strapless gitu, ya, tinggal teman-teman gunakan pembolong nanti sudah tercetak atau nanti bentuknya itu lingkaran, ya. Oke, lalu yang ketiga, olesi kertas tadi, ya, kertas yang ukuran A4 itu silakan teman-teman polesi gambar tersebut dengan lem, ya. Silakan gambarnya tadi kamu olesi dengan lem. Yang terakhir teman-teman silakan tempelkan satu persatu kertas warna yang telah dipotong tadi, ya, dengan rapi pada gambar sketsa. Lalu teman-teman silakan keringkan, ya, atau didekatkan dengan kipas angin boleh biar cepat kering, ya. Jadi itu teman-teman langkah-langkah kerja atau langkah-langkah membuat mozaik. Ya teman-teman, perlu diketahui bahwasannya Indonesia ini adalah negara yang penuh keragaman, baik suku, budaya maupun agama. Jadi bagaimana sih agar masyarakat itu dapat hidup berdampingan? Ya tentu dibutuhkan adanya toleransi, ya, satu dengan yang lainnya. Oke. Sebelum Miss Ella jelaskan mengenai toleransi, Miss Ella mau bertanya nih kepada teman-teman, apakah di antara teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan toleransi? Ya, toleransi di sini adalah perilaku menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama. Ya, jadi teman-teman, dengan toleransi berarti kita ini menghormati orang lain, ya, mau belajar dari orang lain, dan kita bisa menghargai perbedaan, ya, sehingga dapat terwujud kerjasama di antara masyarakat. Nah, bentuk kerjasama diwujudkan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, ya, dan tidak menyinggung keyakinan agama masing-masing. Nah, selain itu toleransi juga penting nih teman-teman, ya, untuk menghindari perpecahan, ya, terus menciptakan kerukunan di masyarakat, lalu menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, teman-teman, bahwasanya sikap dan perilaku toleransi itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Di antaranya yaitu baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ya. Nanti Miss Ella akan sebutkan satu persatu contoh toleransi, ya, baik di lingkungan keluarga, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, di sini ada contoh sikap toleransi di lingkungan keluarga. Ya, misalkan sebutkan apa saja sikap toleransi tersebut, ya. Di antaranya yaitu mematuhi nasihat orang tua, itu sudah jelas, ya. Kita harus mematuhi nasihat orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua, ya, kita harus patuhi nasihatnya, ya. Lalu yang kedua, menghormati orang tua. Ini sudah menjadi kewajiban seorang anak, yaitu menghormati orang tua, ya. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga.
ya. Jika teman-teman ingin menghindari perselisihan atau pertengkaran, silakan teman-teman menghargai pendapat yang berbeda, karena di setiap satu keluarga itu pendapatnya tidak ada yang sama, pasti berbeda. Bagaimana caranya, bagaimana kita dapat menyikapinya dengan baik, dengan bijak, yaitu kita harus menghargai perbedaan, ya. Oke. Lalu yang keempat itu membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Dibantu adiknya pada saat belajar. Ya, jika ada yang ditanyakan silakan teman-teman bantu, ya. Lalu ada yang terakhir yaitu tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beristirahat. Ya, oke. Nah, di sini ada contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah. Apa saja sih yang perlu kita terapkan sikap tersebut? Yang pertama itu mematuhi tata tertib sekolah. Ya, itu sudah pasti ya teman-teman ya. Setiap murid, setiap siswa harus mematuhi tata tertib di sekolah ya. Jika tidak mematuhi biasanya akan adanya sanksi yang diberikan oleh guru di sekolah. Lalu yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Ya, jadi kita hargai ya pendapat teman kita yang lainnya. Ya, jika teman-teman ingin menghindari adanya perselisihan, silakan teman-teman hargai pendapat teman yang lainnya. Lalu yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, ya dan juga budaya. Ya, silakan teman-teman berteman sama siapa saja ya. Orang Jawa berteman dengan orang Betawi, orang Betawi berteman dengan orang Sunda berteman dengan Papua. Nggak apa-apa ya. Meskipun kita berbeda suku, budaya, ya agama, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Silakan berteman dengan siapa saja, bebas ya. Lalu berkata sopan dan tidak menyinggung perasaan teman ya, situ ini memang diharuskan teman-teman ya. Kita harus berkata sopan, dijaga ucapannya, jangan sampai kita berkata kasar yang dapat menyakiti perasaan teman kita ya. Lalu menjaga ketenangan saat proses belajar di dalam kelas. Tentunya ini biasanya menjadi peraturan di kelas ya. Peraturan yang diberikan guru atau kesepakatan bersama teman-teman yang lainnya di dalam kelas ya. Bahwasanya peraturannya itu menjaga ketenangan ya, tidak adanya keributan di dalam kelas ya pada saat belajar. Lalu tidak mengganggu teman yang sedang belajar ya, ini dia. Jadi ketika ada teman-teman yang sedang belajar, jangan diganggu. Kalau teman-teman ingin bercanda, ingin ngobrol, boleh teman-teman bercanda atau ngobrolnya di luar kelas, itu pun pada saat jam istirahat ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengganggu teman yang sedang belajar ya. Oke, yang ketiga di sini ada contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat ya. Apa saja ya sikap toleransi yang perlu kita terapkan dalam lingkungan masyarakat? Yang pertama di sini yaitu menghargai perbedaan agama, suku ya atau ras dalam masyarakat. Itu sama tadi yang sudah misalnya jelaskan di sikap toleransi di sekolah juga sama. Menghargai perbedaan suku, budaya dan juga agama ya. Lalu berbicara sopan dan tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung tetangga di sebelah ya. Jaga lisannya, jaga ucapannya, sikapnya pun yang baik terhadap warga, terhadap masyarakat sekitar maupun tetangga ya. Lalu yang ketiga, bergaul dengan tetangga tanpa membedakan suku, agama atau ras. Bergaul dengan siapa saja, meskipun tetangga kita orang Kristen, Katolik, Buddha, nggak apa-apa. Ya silakan teman-teman bergaul ya. Lalu yang keempat itu saling menghormati tetangga ya. Jadi kita harus saling menghormati tetangga. Jangan kita benci kepada tetangga atau kita bersikap yang tidak baik terhadap tetangga, itu tidak boleh ya. Silakan teman-teman hargai, hormati tetangga kalian ya. Lalu yang terakhir itu mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, contohnya kerja bakti di lingkungan masyarakat.
sekitar ya. Baik teman-teman, di sini Miss Ayla akan menjelaskan sejarah dari Ibu Dewi Sartika. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu siapa sih Ibu Dewi Sartika ini? Ada yang tahu? Oke, di sini Miss Ayla akan jelaskan ya. Oke, Dewi Sartika ini dikenal sebagai salah satu tokoh perintis pendidikan bagi para kaum perempuan. Nah, Dewi Sartika ini berjuang keras dalam mewujudkan pendidikan yang layak bagi kaum perempuan, teman-teman, ya. Dewi Sartika ini lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Dan menghembuskan napas terakhir di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947. Dewi Sartika ini akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Karena apa? Karena jasa-jasa yang telah dilakukan untuk negara ini. Dewi Sartika ini berasal dari keluarga priai ya. Ayahnya bernama Raden Somanagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Permas. Meskipun adat daerah pada waktu itu wanita tidak boleh bersekolah, kedua orang tuanya bersikeras untuk menyekolahkan Dewi Sartika, terlebih di sekolah milik Belanda. Ayahnya seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian dibuang ke Ternate dan meninggal di sana. Setelah ayahnya meninggal, Dewi Sartika dirawat oleh pamannya yang merupakan Patih Cicalengka ya. Dewi Sartika ini menempuh sekolah dasar di Cicalengka dan ketika menginjak usia 10 tahun sudah pandai baca tulis dan beberapa kata dalam bahasa Belanda. Dewi Sartika kecil memang sudah terlihat sebagai seorang pendidik. Dewi Sartika sering mengajarkan baca, tulis, dan bahasa Belanda kepada anak-anak dari pembantu kepatihan. Menginjak remaja, Dewi Sartika kembali pulang ke Bandung. Jiwa dan semangat dalam dirinya semakin mendorongnya untuk merealisasikan mimpi-mimpinya, yaitu mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Dengan bertuan dari Raden Ajeng A. Martanegara dan juga kakeknya, Dewi Sartika ini dapat menjabat sebagai inspektur pengajaran dan pada tahun 1904 Dewi Sartika akhirnya bisa mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Sekolah ini dibuat khusus untuk perempuan, teman-teman ya. Nah, di sekolah tersebut Dewi Sartika mengajarkan membaca, menulis, menjahit, pelajaran agama, merenda, dan lain sebagainya kepada perempuan. Sekolah tersebut awalnya hanya memiliki murid 20 orang, tetapi semakin lama semakin banyak siswa yang ikut bersekolah di sekolah tersebut. Dewi Sartika ini ingin semua perempuan di Indonesia dapat menempuh pendidikan dan dapat menjadi istri yang baik. Setelah didirikannya sekolah istri oleh Dewi Sartika, semakin banyak sekolah yang didirikan di daerah Sunda. Setelah beberapa tahun, sekolah istri berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dan pada tahun 1929, sekolah tersebut diganti menjadi Sekolah Raden Dewi. Jadi, jangan pernah takut untuk meraih pendidikan setinggi mungkin, karena pendidikan itu penting untuk masa depan yang lebih baik. Jadi itu teman-teman sejarah dari Ibu Dewi Sartika. Baik teman-teman, selesai sudah materi pada hari ini. Semoga apa yang telah Miss Ayla sampaikan teman-teman dapat dipahami atau dimengerti ya. Jangan lupa tugasnya Miss Ayla tunggu sampai di jam 8 malam. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan ya.
Oke, Miss Ayla akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.